Nabi SAW telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya?" Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, "Wal jihad fisabilillah." Tidak ikut jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia nggak balik ke rumahnya, mati syahid. Kalau dia mati syahid bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, "Wal fajri walayalin ashr." Demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antaranya yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijrah ini utama. Yang ketiga melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya, bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama sholat malam. Setelah wajib sholat malam. Kemudian yang keempat puasa. Puasa
nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, nggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa, nggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh, puasa Arafah itu penting. Kalau nggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya puasa Senin Kamis saja antum puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting nih puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. 1 hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan. Sedekah. Kalau kita nggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari dalam hadis yang sahih Bukhari kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakani yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan 2 malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, Allahumma atimun fiqan khala. Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, Allahumma atimum sikat talab. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wala habba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat takbiri wat tahmid." Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran, hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau nggak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak, ambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah.
Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca gitu. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian wahai orang beriman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan yaitu udhiyah. Korban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya korban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkorban. Artinya kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Nggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban 1 ekor kambing untuk keluarga kita, cukup 1 ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau 2, 3 boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup 1 ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan 1 ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa 2, 3, boleh, nggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Artinya kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti pada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan.